alam kubur. Alam kubur adalah perpindahan dari alam yang kasat mata, alam dunia ini ke alam gaib. Itu ditandai dengan terpisahnya antara jasmani dan rohani. Di dalam alam kubur ini nanti itu akan ada pertanyaan dari malaikat. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Dan apa kitab sucimu? Kalau bisa menjawab dengan baik dan benar, maka ada suatu berita yang saya menyenangkan bahwa nanti akan mendapatkan suatu kebahagiaan di akhirat. Tapi kalau tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka nanti ada akan berita yang buruk yang tidak menyenangkan, bahwa nanti akan di tempat-tempat, suatu tempat yang tidak menyenangkan itu adalah tempat di neraka. Alam berikutnya adalah alam barzakh. Alam barzakh ini adalah alam penantian sampai dengan hari kiamat. Jadi ketika di alam kubur tadi, terpisahnya jasmani dan rohani itu dengan sangat-sangat sulit sekali, sangat susah sekali. Itu karena terlalu banyak dosa-dosa yang terjadi di dunia yang artinya tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Terpisahnya itu seperti rambut yang ada dalam tepung. Ketika rambut itu diambil, ditarik itu, maka tidak begitu terasa, akan ditidurkan sampai dengan pada masa di hari kiamat, menandakan bahwa orang itu baik amalannya itu. Kemudian yang lebih baik lagi apa? Ada, yaitu seperti burung di dalam sangkar. Jadi pintu sangkarnya itu dibuka, dipersilakan burung itu untuk keluar sendiri. Jadi bebas, dia bisa kemana-mana. Dan bagi yang banyak dosa, buruk amalannya di dunia, maka dia seperti di penjara. Dan dia berharap bahwa hari kiamat itu jangan sampai terjadi, karena sudah jelas dia akan merasakan adab yang akan diterima. Kemudian alam berikutnya adalah alam mahsyar, adalah alam pengadilan sejati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat berbeda dengan pengadilan yang ada di dunia ini. Kalau pengadilan di dunia ini, seorang yang berperkara itu punya pembela. Kemudian di pihak lain ada penuntutnya. Satu lagi adalah yang menentukan hasil dari apa yang akan diputuskan berdasarkan tuntutan dan pembela tadi itu. Dan juga yang berperkara itu masih bisa mengajukan pembelaan. Tapi ada pengadilan sejati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda. Karena yang mengadili itu adalah para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak bisa bekerjasama, tidak bisa. Kenapa? Itu manusia tinggal menunggu keputusan, tidak punya hak bicara, terdiam, terkunci lesannya. Yang bicara siapa? Saksi-saksinya saja. Siapa saksi itu? Adalah anggota tubuhnya. Kemana saja kakinya melangkah waktu di dunia itu. Apa saja yang dilakukan oleh tangannya waktu di dunia itu. Matanya, telinganya, dan lanjutannya itu. Jadi itu harus dipertanggungjawabkan. Maka di sini sangat-sangatlah penting kita muhasabah, renung, mawas diri ya, apa yang tersirat maknanya itu. Jadi apa yang kita lakukan di dunia itu harus hati-hati, benar-benar harus hati-hati. Karena dunia ini adalah satu tempat yang diberi oleh Allah kesempatan hidup di dunia itu untuk bersenang-senang saja di dunia ataukah memberikan di akhirat.
Berikutnya adalah alam ihsan. Setelah pengadilan tadi diputuskan, dosanya, pahalanya lebih berat yang mana? Kalau amalannya lebih baik, maka insya Allah nanti akan mendapat tempat yang terbaik, tempat di surga. Tapi kalau amalnya sedikit, lebih banyak dosa-dosanya, ketika hidup di dunia, maka nanti ada tanda-tanda itu akan masuk ke neraka.